Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya baru bisa mengupload materi hari ini karena 2 hari yang lalu saya sakit, jadi saya tidak sempat untuk membuka laptop dan mengupload materi-materi. Baik, untuk pertemuan hari ini saya ingin melanjutkan tentang pembahasan pertemuan sebelum UTS, yaitu tentang struktur atom, di mana di struktur atom itu saya sudah berikan materi, cuman belum memberikan penjelasannya. Saya rasa penjelasan ini saya anggap penting karena di dalam struktur atom ini memang perlu ada beberapa penjelasan yang secara naratif. Jadi mungkin ada beberapa mahasiswa kalau misalkan diberikan penjelasan berupa PowerPoint saja mungkin tidak paham ya. Baik, di dalam model atom ini sebenarnya banyak sekali model-modelnya ya. Eh, Model atom yang pertama itu eh, diusulkan oleh Dalton. Ya, jadi disebut sebagai model atom Dalton. Sebenarnya sebelum Dalton itu ada model atom yang diusulkan oleh Aristoteles, di mana Aristoteles itu dia mengatakan bahwa apabila suatu benda apapun, kemudian benda tersebut dipecah-pecah atau dipotong-potong sampai pada ukuran terkecil, dan ukuran terkecil yang tidak bisa dibagi lagi oleh benda oleh kita ketika dipotong atau dipecah-pecah itu disebut sebagai atom. Nah, Dalton pada tahun 1803 kemudian mengembangkan model atom ini menjadi model atom seperti ini. Ya, jadi Dalton mengatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur, ya, atau dari suatu materi. Nah, pada saat itu penelitian tentang elektron, kemudian tentang arus itu masih belum berkembang, sehingga Dalton meskipun dia itu adalah seorang profesor kimia, dia hanya membuat kesimpulan bahwa atom itu adalah benda terkecil dari suatu materi, udah cukup, tidak ada elektron di dalamnya ataupun apa, pokoknya benda terkecil dari suatu materi. Hampir konsepnya sama seperti yang dicetuskan oleh Aristoteles. Kemudian yang berikutnya Thomson. Thomson, mungkin Anda mengenal Profesor Thomson ini dalam buku-buku karya-karya bukunya, terutama di buku kimia ya. Thomson ini terkenal sebagai pelopor dari listrik searah. Ini tahun 1897, Thomson mengusulkan model atom seperti ini, bahwa atom ini adalah bagian terkecil dari suatu materi yang mana di seluruh permukaan atom ini diselimuti oleh partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut elektron dan partikel bermuatan positif yang disebut proton. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kenapa harus seperti itu? Supaya seimbang. Jadi supaya nilai muatan dari suatu materi tersebut nol, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Ya. Nah, yang kemudian tahun 1909, Rutherford mengembangkan kembali model atom dari Thomson dengan mengusulkan model atom yang baru, disebut model atom Rutherford. Eh, Rutherford menyebutkan bahwa mengatakan bahwa atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu materi, yang mana atom ini terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Inti atom ini dikelilingi oleh elektron-elektron yang selalu mengelilingi inti atom pada lintasannya. Jadi Rutherford ini mengusulkan bahwa elektron ini sebenarnya mengelilingi inti atom seperti halnya planet-planet mengelilingi matahari pada lintasan-lintasan tertentu. Baik, kemudian tahun 1913 ya, karena ada berbagai macam fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh model atom Rutherford, maka Bohr mengusulkan model atom yang namanya model atom Bohr. Sama sebenarnya, mirip seperti Rutherford. Atom itu adalah bagian terkecil dari materi yang memiliki inti atom, di mana di dalam inti atom ini terdapat proton bermuatan positif dan neutron tidak bermuatan. Fungsi neutron itu adalah untuk mengikat proton satu dengan proton yang lain supaya tidak saling tolak-menolak. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalau misalkan ada muatan, partikel bermuatan, positif dengan positif, dia akan tolak-menolak. Tapi kalau partikel bermuatan positif dan negatif, dia akan tarik-menarik, seperti itu. Nah, kemudian di Bohr juga memberikan keterangan tambahan bahwa atom juga memiliki elektron, yang mana elektron tersebut mengelilingi intinya dalam lintasan-lintasan tertentu. Nah,
Atom juga, Bohr juga memberikan tambahan bahwa elektron ini bisa berpindah lintasan dari lintasan terluar ke lintasan dalam atau terdalam, atau dari lintasan dalam ke lintasan luar dengan cara menyerap atau memancarkan atau meradiasikan energi tertentu, ya. Nah, energi yang diserap atau yang dipancarkan disebut sebagai paket-paket energi, ya. Nanti akan dibahas pada teori Planck atau teori mekanika kuantum. Nah, besarnya satu paket energi itu adalah H kalikan dengan nu. H itu adalah konstanta Planck 6,224 kali 10 pangkat minus 34, dan nu itu atau F biasanya itu adalah simbol untuk frekuensi energi yang diserap dan energi yang diradiasikan. Nah, pertanyaan, model atom mana yang dipakai saat ini sih sebenarnya? Ya, saat ini itu kita bisa menggunakan model atom Bohr sesuai dengan fenomena nanti yang akan kita temui, yaitu eksitasi elektron seperti itu ya. Kita bisa menggunakan model atom Bohr. Tapi model atom yang terbaru yang dipakai di dalam mekanika kuantum dan menjelaskan beberapa teori di dalam semikonduktor dan pengembangan prosesor itu adalah model atom kabut, di mana atom ini merupakan bagian terkecil dari suatu materi. Di atom memiliki inti atom, sama seperti ini ya, bermuatan positif, ada neutronnya juga. Kemudian di dalam inti atom juga ada partikel-partikel selain dari proton dan neutron yang disebut sebagai partikel-partikel elementer. Ada muon, kemudian ada boson, Higgs boson gitu ya. Boson, Higgs boson itu biasanya mudah sekali diamati pada senyawa hidrogen atau model atom hidrogen H strip H atau H2. Nah, inti atom ini kemudian dikelilingi oleh elektron-elektron yang bergerak sangat cepat sehingga elektron-elektron ini berperilaku seperti kabut yang disebut sebagai kabut elektron. Nah, ini model atom yang sekarang ya. Jadi kalau kita lihat ya, historinya adalah seperti ini. Oke. Silakan nanti dibaca. Saya lanjutkan penjelasan saya. Ininya saya skip ya. Rutherford saya skip. Oke, ini sejarah mengapa Rutherford mengusulkan model atom seperti tadi. Atom itu ada inti atom, kemudian ada elektron yang mengelilingi lintasannya. Jadi sejarahnya Rutherford ini membuat suatu eksperimen. Eksperimen di mana eksperimen ini Rutherford membuat suatu alat, yang mana alat pada kotak ini ya. Kotak ini dapat meradiasikan partikel alfa. Partikel alfa itu adalah partikel yang identik dengan senyawa energi dari satu partikel alfa sama dengan itu adalah energi helium ya, 42. Jadi isi dari sini itu adalah sebenarnya partikel-partikel helium yang sama Rutherford itu sudah ditembak atau diberi dengan energi tertentu sehingga menghasilkan meradiasikan partikel alfa. Nah, alfa kan juga sama ya, dia 42 ya. Masanya kemudian nomor atomnya ya 42. Nah, helium ini sebenarnya diperoleh dari apa sih? Helium ini sebenarnya dihasilkan dari hidrogen ditambah dengan hidrogen. Ini akan menghasilkan helium 42. Nah, reaksi seperti ini disebut sebagai reaksi fusi, penggabungan dua atom atau lebih. Ini reaksi fusi ini terjadi di matahari. Nah, di bumi kita ini partikel helium itu sudah ada dengan rumus kimia, dengan rumus nama unsurnya He. Ini partikel helium yang ada di bumi kita ini merupakan hasil sisa daripada reaksi yang terjadi dari matahari atau dari bintang yang mungkin ribuan tahun atau jutaan tahun atau mungkin triliunan tahun yang lalu terbentuk di galaksi kita. Nah, baik, partikel alfa ini kemudian meradiasikan ke segala arah, tapi oleh Rutherford dibuat suatu kotak. Kotaknya itu biasanya itu ya dibuat dari timbal. Kenapa timbal? Karena timbal ini Pb ini sifatnya adalah menyerap segala macam radiasi. Ya, Pb itu menyerap segala macam radiasi. Kemudian di kotak ini ada diberi satu lubang kecil.
Nah, lubang kecil ini ada disebut sebagai kisi ya. Kisi ini fungsinya untuk meneruskan radiasi dari partikel alfa. Karena tidak ada timbalnya, jadi radiasi bisa diteruskan. Lalu partikel alfa ini akan menembak ke lempengan emas. Lempengan emas. Jadi Rutherford membuat lempengan emas setipis mungkin. Kenapa Rutherford membuat lempengan dari emas? Karena pada saat itu logam unsur mulia yang paling mudah dibentuk ya, yang sifatnya itu tidak kaku, alloy, lentur, itu adalah emas. Nah, dari hasil ini ternyata partikel alfa itu ada yang diteruskan, dibelokkan, dipantulkan, dan seterusnya. Sehingga dari sini Rutherford menyimpulkan bahwa atom ini sebenarnya bagian terkecil dari suatu materi, dari unsur yang memiliki inti atom dan elektron yang memiliki inti atom. Jadi artinya ya dari Rutherford ini ya, jadi ini kan ini elektron, ini proton ya. Antara elektron dan proton ini ada rongga kosong. Sehingga kalau ada partikel alfa yang lewat, dia lewat di rongga kosong ini, dia akan diteruskan. Nah, seperti ini. Tapi kalau partikel alfa ini mengenai inti atom, dia akan dipantulkan. Ya. Tapi kalau dia mengenai pas elektron, kabut elektron, dia akan dibelokkan. Gitu. Itu maksudnya dari percobaan, dari kesimpulan dari percobaan Rutherford. Apakah benar model atomnya? Benar, cuman tidak lengkap. Oke, seperti itu ya. Jadi yang terjadi dalam atom seperti ini ya. Oke, ini areanya, benturan sudut yang lebih besar gitu ya. Seperti ini ya. Ya, dia seperti ini, ada yang dibelokkan, diteruskan gitu ya, dan seterusnya. Oke. Oke, usulan atom berdasarkan eksperimen. Ini sesuai dengan eksperimen ya, tadi Rutherford. Jadi ada yang dipantulkan ya. Oke, jadi Rutherford tadi memiliki kelemahan tidak bisa menjelaskan spektrum emisi dari loncatan lintasan pada elektron ya, seperti yang saya sebutkan seperti tadi, sehingga muncul model atom Bohr. Ini tidak usah saya teruskan ya. Saya akan langsung ke persamaan. Jadi pada model atom, khususnya Bohr ini meneliti model atom hidrogen. Jadi pada model atom hidrogen, energi yang ada pada model atom itu adalah kalau kita apa namanya, energi kalau kita tuliskan, energi sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ini akan sama dengan minus E kuadrat per 4V epsilon 0 kalikan dengan R ditambah setengah MV kuadrat. Ya, sehingga kuantitasi momentum sudut itu adalah MVR N kalikan H per 2V. Ya. Baik, di sini ada N. Apa yang masih dimaksud dengan N? N itu adalah ada N1, 2, 3. N itu mengindikasikan lintasan-lintasan pada elektron. Jadi elektron ini kan ada lintasan dalam, lintasan di atasnya, lintasan di atasnya, lintasan di atasnya gitu ya. Nah, ini disimbolkan dengan N. Kalau lintasan paling dalam N-nya 1. Lintasan kedua N-nya 2. Itu ya, dan seterusnya. Ya. Baik, saya akan langsung ke rumus. Ini adalah penurunan rumus, saya yakin Anda tidak akan tertarik. Ya. Yang terpenting adalah ini. Apabila ini misalkan ini lintasan ya, ini elektron ya. Apabila elektron dari kulit luar ini dia akan masuk ke kulit dalam, maka dia akan mengeluarkan sejumlah energi ya. Nah, energi yang dikeluarkan oleh elektron ini supaya dia bisa pindah ke kulit dalam itu besarnya adalah ini. Tuh. H kalikan V. H itu konstanta Planck. Konstanta Planck rumusnya ini 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joules Con. V itu adalah frekuensi dari panjang gelombang ya, atau bisa dirumuskan sebagai H kalikan C. C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 atau 2,9 kali 10 pangkat 8 gitu ya. Lambda itu panjang gelombang ya. Atau energi dari lintasan yang berpindah dikurangi energi lintasan yang dituju gitu ya. Kalau misalkan ini dari 2 ke 1 berarti energi dari 2 dikurangi energi 1 gitu ya. Ini akan sama dengan nilainya adalah ini. Massa ME ya. Massa kalikan muatan elektron
pangkat 4, yaitu muatan elektron. Massa itu adalah massa dari elektron, dibagi 8 epsilon 0 kuadrat H kuadrat dikalikan 1 dibagi N2 kuadrat dikurangi 1 per N1 kuadrat. Nah, ini kalau dari 2 ke 1. Tapi kalau misalkan 3 dari 1, tinggal ganti saja N3 dikurangi N1. Ya, seperti itu. Baik, ini yang penting rumusnya. Kemudian rumus yang kedua yang penting, kita kan ingin mencari panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombang itu ada rumusnya ini. Ya. Jadi kan ini ada panjang gelombang. Ini tinggal pindahkan saja ke sini. Ini dipindahkan ke sini jadi hanya pangkat 3. Lalu C-nya pindahkan ke sini. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, bagian ini disebut sebagai konstanta Rayleigh. Konstanta Rayburn. RY. Ya, konstanta Rayburn. Jadi seperti ini. Nah, dari rumus ini kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa jari-jari dari atom terkecil, ya. Jadi ini inti atom, ya. Lalu ini ada lintasan yang pertama. Jari-jarinya itu adalah 0,529 kali 10 pangkat minus 10 meter. Ya, ini untuk atom hidrogen. Bisa bayangkan ya, 10 pangkat minus 10. Kecil apa itu? Kecil sekali. Bukan mikro. Kalau mikro kan 10 pangkat minus 6. Ya. Ini lebih kecil dari mikro. Ya, piko. Baik, seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya iseng atau berpikiran secara iseng, apakah di zaman sekarang ada alat yang bisa melihat atom gitu ya, secara langsung gitu ya? Ada mikroskop elektron, itu bisa melihat bagaimana sih fenomena di dalam atom. Ada inti atom, elektronnya gitu ya, tapi itu gambarnya secara kabur. Nah, alat-alat yang ada sekarang, yang terutama di ilmu logam ya, metalografi, itu masih pada skala mikro. Jadi 10 pangkat minus 6, 50 kali 10 pangkat minus 6, gitu ya, dan seterusnya. Yang lebih kecil dari itu menggunakan mikroskop elektron, dan itu pun hanya merupakan gambar-gambar kabur. Seperti itu. Nah, potensial ionisasi. Translasi dari N1 ke N2 ya. Energi ionisasi ini sama dengan 13,6 elektron volt. Energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan oleh elektron untuk lepas dari lintasan terluar. 13,6 elektron volt. Ini konstanta Rayburn yang tadi saya sebutkan, tinggal masukkan saja masanya tadi berapa, muatannya berapa, H berapa, epsilon 0 berapa, ketemu rumusnya ini. Struktur emisi dari eksitasi atom hidrogen, jadi kita bisa melihat seperti ini ya. Kalau kita ada cahaya, kemudian diteruskan ke prisma, kan hasilnya seperti ini ya. Ada prisma hasilnya seperti ini. Nah, apa namanya itu, dipecah ke dalam bentuk-bentuk spektrumnya. Nah, pada atom hidrogen, Borg ini membuat suatu device, dia membuat suatu tabung bukan hampa udara, dia membuat suatu tabung vakum. Kemudian tabung vakum ini diisi dengan gas hidrogen. Lalu di dalam tabung ini ada suatu kawat bermuatan listrik, filamen. Nah, ketika filamen ini dihubungkan ke arus listrik, ke sumber tegangan, maka akan menghasilkan cahaya. Nah, cahaya ini kemudian diarahkan ke prisma, maka akan terbentuk spektrum warna. Jadi pecahan-pecahan warna. Spektrum itu pecahan-pecahan warna seperti ini. Ada ungu, ada biru, kemudian cyan, kemudian ada orange. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena seperti tadi, elektron mengalami perpindahan lintasan dari luar ke dalam atau dari luar ke dalam sesuai dengan panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang untuk ungu 410 nanometer, panjang gelombang untuk biru 434 nanometer, panjang gelombang untuk cyan 486 nanometer, sedangkan untuk orange itu 656 nanometer. Jadi seperti itu. Ya, dari perpindahan elektron ini, maka akan dikenal beberapa deret.
Itu directnya yang pertama, kedua, tiga. Ini dasarnya dari spektrum supaya membedakan istilah untuk spektrum 1, 2, 3 ya, untuk N1, N2, N3 dan N4 dan seterusnya. Jadi dikenalkan deret. Yang pertama deret Lyman. Deret Lyman itu adalah untuk N sama dengan 1. Jadi ada elektron misalkan dari lintasan kedua masuk ke 1, lintasan ketiga masuk ke 1. Maka maksudnya ke deret Lyman. Nah, batas gelombang pada deret Lyman ini adalah 912 ya. Kemudian di atas Lyman ada Balmer yaitu N-nya 2. Kemudian ada Paschen N-nya 3. Lalu yang berikutnya Lyman, Balmer, Paschen, bracket. Ada bracket. Tidak saya tuliskan di sini ya, maaf. Bracket. Itu N-nya 4. Bracket. N-nya 4. Kemudian Pfan. Ada Pfan. N-nya ini 5. Ya. Jadi ini deret ini untuk membedakan ada N1, 2, 3, dan 4, dan 5, dan seterusnya. Baik, tingkat energi juga bisa dilihatnya dari deret tadi, bahwa panjang gelombangnya berbeda, maka energinya juga berbeda. Nah, energi paling besar yang mana? Energi paling besar itu adalah energi yang dengan panjang gelombangnya terbesar. Maaf, panjang gelombangnya terendah. Itu energi paling besar. Oke, maksudnya apa? Jadi misalkan seperti ini. Ya. Ada elektron di sini. Ingin pindah ke 1. Maka energi yang harus dikeluarkan oleh elektron itu sangat besar. Ya. Kenapa? Karena elektron ini menggunakan energi tersebut untuk mempertahankan lintasannya. Jadi kalau energi yang digunakan untuk mempertahankan lintasannya itu dibuang, dan semakin banyak energi yang dibuang, ya, maka dia akan lebih mudah loncat ke lintasan pertama. Jadi seperti itu. Energinya yang dibutuhkan untuk loncat ke lintasan pertama itu besar. Energi yang dibuang untuk loncat ke lintasan pertama itu besar. Jadi seperti itu ya. Oke, saya skip ya lintasannya. Ini atom bornya seperti tadi penjelasannya gitu ya. Ada spektrum cahayanya gitu ya. Ini apa namanya? Mungkin ada beberapa pertanyaan. Kenapa sih ada yang disebut sebagai cahaya ultraviolet, ada yang disebut sebagai cahaya infrared? Karena tergantung dari lintasannya. Jadi kalau ultraviolet, kebanyakan elektron-elektron ini berpindah dari lintasan atas ke lintasan Lyman atau N sama dengan 1. Sehingga energi yang dieksitasikan oleh elektron ini berwarna ultraviolet. Ya, seperti yang tadi sebelumnya ya. Nah, ini kan warna ungu, UV ultraviolet. Kenapa bisa ada ultraviolet? Karena hampir elektron-elektron yang ada di lintasan terluar itu dia pindahnya ke N1. Kemudian kalau cahaya campak bagaimana? Cahaya tampak itu kebanyakan pindahnya ke N2. Jadi semua elektron pindahnya ke N2 gitu ya. Jarang ke N1. Jadi semuanya itu seragam. Semuanya seragam ke N2. Nah, karena berbagai macam lintasan di atas itu pindah ke N2, maka cahayanya cahaya tampak. Kalau inframerah itu adalah N-nya 3. Ya. Jadi seperti itu beberapa penjelasan, ada ultraviolet, inframerah, kemudian cahaya tampak dan seterusnya. Baik, saya rasa penjelasannya saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan jelaskan kembali di pertemuan berikutnya di minggu depan untuk penjelasan lanjutan dari struktur atom ini. Silakan apabila ada pertanyaan dapat diajukan di grup WA, jangan ditanyakan via Japri, karena kalau ditanyakan via Japri takut ada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama sehingga saya bisa langsung menjawab secara bersamaan. Jadi mohon pertanyaan itu diajukan di grup WA supaya kalau ada teman-teman yang memiliki pertanyaan yang sama bisa sekaligus terjawab. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.